Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ramadan semakin dekat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dari video-video sebelumnya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan melakukan ru'yatul hilal. Melihat terbitnya hilal Ramadan. Nah, di sini ada permasalahan. Dengan kemajuan teknologi, maka saat ini ada alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu melihat hilal. Tentu muncul permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu contoh yang bisa digunakan oleh manusia untuk melihat hilal seperti satelit, ya, dengan adanya satelit buatan manusia atau dalam bahasa Arab al-aqmar as-sinaiyah, bulan buatan satelit. Atau juga bisa atau yang kedua menggunakan alat-alat yang bisa di zoom sampai berkali-kali lipat sehingga memperjelas untuk melihat hilal atau bulan. Nah, apa hukumnya ru'yah hilal menggunakan alat-alat tersebut dan menetapkan masuknya Ramadan dengan dibantu oleh alat-alat tersebut? Ini yang akan kita bicarakan pada video kali ini. Masalah yang pertama yaitu bersandar atau berpatokan kepada hasil ru'yah hilal melalui satelit. Tentu satelit yang diorbitkan di ruang angkasa sana yang dimaksud di sini, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ru'yah hilal itu dilakukan menggunakan itu? Apakah sah dijadikan sebagai standar untuk penetapan ru'yah hilal masuknya Ramadan? Nah, dalam hal ini pendapat yang insya Allah paling kuat, ya, paling rajih, yaitu tidak boleh berpatokan kepada ru'yatul hilal dengan menggunakan satelit buatan yang ada di ruang angkasa sana. Kan hampir tiap negara punya satelit, ya, lalu digunakanlah di sana, karena kalau satelit kan dia di atas bisa nampak mungkin tinggi, kan. Nah, bagaimana hukumnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam salah satu fatwanya di Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin bahwa itu tidak boleh. Tentu kan tidak ada dalil-dalil, ya, tentu ada alasannya. Nah, apa ilah alasannya tidak boleh? Nah, kata beliau karena satelit buatan yang di angkasa itu posisinya jauh tinggi di atas bumi. Padahal tempat untuk ru'yah hilal itu adalah di bumi. Nah, kemudian yang kedua, kalau berdasarkan satelit tidak semua orang bisa melakukannya. Tentu orang-orang tertentu yang di bidang itu, dan juga artinya ru'yah itu hanya bisa dilakukan oleh sebagian atau orang-orang tertentu. Sementara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalau berdasarkan ru'yah hilal, itu umum untuk seluruh umat dan sepanjang zaman. Orang kampung pun bisa melakukan ru'yah, orang kota bisa melakukan ru'yah, di gunung bisa, di pantai bisa, di padang terbuka bisa, di atas gedung pun bisa ru'yah. Tapi kalau satelit itu hanya orang-orang tertentu di bidang itu saja, dan ini akan memberatkan umat, menyusahkan umat. Maka ini tidak sesuai dengan maksud atau maqasid asy-syariah al-islamiyah yang memudahkan bagi umat, dan juga zahir hadis yang memerintahkan itu ru'yah untuk seluruh orang. Melakukannya siapapun bisa. Nah, dan juga tempat ru'yah yang diperintahkan itu adalah di bumi, bukan di
satelit-satelit sana. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan patokan ru'yah berdasarkan ru'yah satelit atau yang dilakukan di satelit. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, hukum ru'yatul hilal menggunakan misalnya teropong bintang, ya kan, yang bisa membuat lebih dekat. Nah, adapun teropong bintang, ketika kita menggunakannya, kita melakukan ru'yah tetap di atas di bumi. Akhirnya di sini di tempat kita, walaupun di atas gedung misalnya, dia tetap itu hanya sebagai alat bantu. Nah, kadang walaupun pakai alat bantu, kalau memang tidak nampak hilal ya tidak nampak juga, ya. Kalau nampak, kalau tidak juga, itu hanya membantu. Maka hukumnya berbeda dengan satelit tadi. Jadi para ulama mengatakan boleh melakukan ru'yah dengan dibantu teropong-teropong bintang atau semisalnya yang bisa memperdekat, menzoom hilal tersebut. Itu dibolehkan, ya. Dan ini adalah hukum yang dipilih, bolehnya itu hukum yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Bahkan ini juga telah ditetapkan, disetujui oleh atau merupakan keputusan Hay'ah Kibaril Ulama di Arab Saudi. Lembaga ulama-ulama besar di Arab Saudi itu memfatwakan boleh menggunakan teropong bintang. Dan juga itu keputusan Majma' Fiqih Al-Islami, lembaga fikih internasional yang menghimpun seluruh negara-negara Islam, ada perwakilan-perwakilannya berpusat di Mekah. Nah, itu mereka melakukan sidang, membahas, lalu mereka putuskan itu boleh. Jadi ini sudah seperti disepakati ya oleh ulama-ulama kita. Apa dalilnya? Dalilnya tentu yang pertama dari As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sudah kita dengar pada video-video sebelumnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal itu, maka berpuasalah. Apabila kalian melihat hilal itu, maka Idul Fitrilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, keumuman hadis tersebut mencakup ru'yah, baik yang pakai kacamata ataupun yang tidak pakai kacamata, yang pakai teropong ataupun tidak teropong, pakai teropong bintang ataupun tidak, termasuk dalam keumuman hadis ini. Kenapa? Karena yang intinya di situ adalah ru'yah. Ya, intinya di sini adalah ru'yah, yang bisa melihat posisi hilal tersebut. Nah, ini dia dalilnya. Jadi keumuman hadis tersebut. Dan ini merupakan keputusan lembaga fikih internasional atau Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Itu tentu terhimpun di situ semuanya ulama-ulama, ahli-ahli dari seluruh negara-negara Islam. Nah, ini masalah menggunakan alat untuk melihat hilal. Nah, mudah-mudahan ya bisa menjadi ilmu dan juga bagian amal kita. Karena dengan itu, dengan teknologi yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, mempermudah kita untuk menetapkan masuk dan akhirnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, beriman dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.